Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Oke teman-teman, langsung aja sebelum pada inti materi, saya ingin sedikit bertanya terlebih dahulu kepada kalian semua. Raise your hand jika kalian lahir pada tahun 2004, tahun 2005, tahun 2006, ada? Oke, berarti sebagian besar dari kelas ini berada pada di rentan usia 19 tahun sampai 21 tahun, betul? Atau dengan kata lain kita berada pada fase yang sering disebut dengan masa transisi menuju dewasa. Nah, teman-teman, sebelumnya saya ingin juga bertanya lagi kepada kalian semua, pernah gak sih dari kalian merasa takut memikirkan masa depan? Pernah tidak kalian merasa tertinggal ketika melihat pencapaian teman-teman kalian? Atau mungkin berpikir, kok dia sejauh itu, sementara aku masih begini aja? Kok dia brandingnya seperti itu, kok aku seperti ini? Kalau pernah, tenang aja teman-teman, karena apa yang sebenarnya kita rasakan itu bukan sesuatu yang aneh. Dalam psikologi, kondisi seperti ini sering disebut dengan quarter life crisis. Quarter life crisis itu adalah fase ketika seorang mengalami kebingungan, kecemasan, keraguan terhadap diri sendiri, dan kekhawatiran tentang masa depan. Fase ini umumnya dialami oleh individu berusia 18 hingga 29 tahun. Jadi kalau hari ini kita merasa bingung tentang masa depan, khawatir terhadap karir, atau merasa tertinggal dari orang yang lain, bisa jadi yang sedang kita alami itu bukan kegagalan, tapi proses perkembangan yang memang banyak dialami oleh generasi seusia kita. Lalu pertanyaannya, mengapa sih hal ini bisa terjadi pada diri kita? Nah, salah satu penyebab adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Dalam psikologi terdapat istilah social comparison atau perbandingan sosial, yaitu kecenderungan seseorang untuk menilai dirinya dengan membandingkan potensi terhadap orang lain. Hari ini teman-teman, semuanya kita memiliki alat komunikasi tentunya, semuanya memiliki media sosial yang dimana 5 menit kemudian ketika kita membuka media sosial langsung melihat pencapaian orang lain. Kita melihat teman yang sudah kerja, melihat teman yang sudah sukses, melihat teman yang sudah punya branding bagus. Tetapi yang sering lupa adalah satu hal. Kita hanya melihat hasilnya. Kita tidak melihat perjuangannya. Kita hanya melihat pencapaiannya. Kita tidak melihat kegagalannya. Dan tanpa sadar, kita mulai mengukir nilai pada diri kita berdasarkan kehidupan orang lain. Padahal sebenarnya kita kan lahir dan memiliki latar belakang yang begitu berbeda ya. Memiliki kesempatan yang berbeda, memiliki perjalanan yang berbeda, betul? Teman-teman, dan satu hal yang menarik yang sering dilupakan dan langsung disimpulkan oleh anak muda seusia kita tuh biasanya menganggap umur 20 tahun tuh sebagai batas waktu untuk berhasil. Padahal kenyataannya tidak demikian. Usia 20 tahun itu bukan garis akhir. Usia 20 tahun adalah masa eksplorasi, masa mencoba, masa belajar, masa melakukan kesalahan, masa menemukan diri kita yang sebenarnya. Kalau diibaratkan sebuah perjalanan, usia 20 tahun adalah kita yang baru memegang peta. Kita bahkan belum sampai di tujuan kita masih belajar menentukan arah. Banyak psikologi menjelaskan bahwasannya perkembangan masa dewasa awal adalah masa pembentukan identitas. Artinya sangat wajar jika kita pada usia ini masih mencari tahu siapa diri kita dan apa potensi terbaik yang kita miliki. Lalu bagaimana menghadapi kondisi seperti ini? Ada 3 strategi yang mungkin menurut saya bisa untuk menangani strategi ini. Yang pertama, mengenali diri sendiri. Karena teman-teman, tidak semua orang memiliki definisi sukses yang sama. Ada yang ingin menjadi guru, ada yang ingin menjadi reporter, ada yang ingin menjadi pengusaha, ada yang ingin mengabdikan dirinya untuk masyarakat. Maka teman-teman, berhentilah menggunakan standar hidup orang lain untuk mengukur diri sendiri. Oke, yang kedua adalah fokus pada perkembangan, bukan pada perbandingan. Tanyakan pada diri kita, apa yang sudah berkembang dalam diri kita dibandingkan 1 tahun yang lalu. Karena sebenarnya pertumbuhan yang sesungguhnya adalah ketika kita menjadi lebih baik dari kita yang kemarin. Lalu yang ketiga adalah berani mencoba. Teman-teman, potensi tidak ditemukan saat kita menunggu. Potensi ditemukan saat kita bergerak. Saat kita mencoba mungkin berorganisasi, saat kita mencoba berbicara di depan umum, saat kita mencoba pengalaman yang baru, yang mungkin sebelumnya belum pernah kita lakukan. Teman-teman,
Seperti itulah 3 strategi yang menurut saya bisa menghilangkan, beberapa overthinking yang menurut kita bagaimana ke depannya. Dan untuk saat ini, mungkin kita sebagai yang, selalu memikirkan tentang masa depan kita, saya memiliki sedikit pesan untuk kalian semua, tetaplah menjadi versi terbaik dari diri kalian, habisi gagalnya, habisi lelahnya, habisi, pengetahuan arahnya. Karena kita tahu semua bahwasannya kita semua memiliki kesempatan yang berbeda dan waktu bersinar yang berbeda. Dari saya Hani Amalia Rizky, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.